Hai guys, bertemu lagi with me, Katia. Sebelum kita mulai, lihat deh gambar di samping ini. Do you know who that man is? Ada yang tahu nggak siapa orang ini? Masih ada yang belum tahu ya? Kalau lihat gambar ini gimana? Bisakah kalian tebak siapa dia? Yes, orang ini adalah Walt Disney. Nah, pembahasan kali ini ada hubungannya loh dengan Walt Disney. Let's check it out. Ada 3 pembahasan yang akan kita pelajari dalam video kali ini. Yang pertama, kita akan memperhatikan contoh-contoh dari biographical recount text. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai struktur dan bahasanya. Lalu yang ketiga, kita akan mempelajari tentang kosakata yang sering digunakan dalam biographical recount text tersebut. Are you guys ready? Yuk langsung saja kita mulai. Dari video sebelumnya, kita udah tahu kalau recount text digunakan untuk menceritakan suatu kejadian, aktivitas, maupun cerita yang terjadi di masa lalu. Selain itu, recount text dapat dituangkan dalam beberapa bentuk, seperti jurnal, biografi, diary, surat, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan membahas recount text dalam bentuk biografi, yaitu recount text yang menceritakan riwayat atau cerita hidup dari seseorang. Biasanya, cerita yang diangkat yaitu cerita kehidupan seseorang tokoh terkenal seperti pahlawan, penemu, entertainer, dan lain-lain. Yuk kita perhatikan bentuk biografi ini. Biografi di samping ini merupakan biografi dari Walt Disney. Di dalamnya diceritakan alasan Walt Disney bisa terkenal, yaitu karena beliau adalah pembuat salah satu perusahaan entertainment terbesar yang pernah ada, yaitu Disney. Selain itu diceritakan juga latar belakang keluarganya, pencapaiannya, dan juga peninggalannya. Kalian pasti pada suka nonton film-film Disney kan? Nah, kalau yang ini adalah biografi tentang presiden pertama kita, yaitu Soekarno. Di dalamnya diceritakan perjuangannya hingga dia bisa menjadi seorang presiden. Selanjutnya juga diceritakan pencapaiannya setelah era kemerdekaan dan terakhir diceritakan juga masa pensiunnya hingga beliau menghabiskan sisa hidupnya di pengasingan daerah Bogor. Struktur biographical recount text sama seperti tipe recount text pada umumnya, yaitu terdiri dari 3 struktur. Masih ingat nggak nih kalian strukturnya ada apa aja? Oke, let me remind you again ya. Struktur recount text terdiri dari orientation, series of events, dan reorientation. Dalam contoh biographical recount text ini, di bagian orientation diceritakan mengenai latar belakang dari tokoh yang ingin diceritakan. Contohnya, dalam teks ini diceritakan siapa nama asli Walt Disney dan kapan dia dilahirkan. Setelahnya diceritakan mengenai latar belakang keluarganya. Di bagian series of events diceritakan riwayat hidup Walt Disney berurutan sesuai dengan urutan karirnya. Dari mulai beliau menemukan karakter perusahaan yang pertama kali, yaitu Mickey Mouse, dan bagaimana beliau memulai karirnya sebagai produser, voice actor, dan entrepreneur. Setelah kesuksesannya, beliau membangun Disneyland dan Disney Resort. Selain itu, juga diceritakan mengenai pencapaian dan penghargaan yang telah dia terima seperti dalam bentuk awards dan honors. Lalu di bagian reorientation disampaikan tentang akhir hidup Walt Disney seperti kapan beliau meninggal dan penyebabnya. Selain itu disampaikan juga peninggalan beliau yang hingga saat ini masih kita bisa nikmati seperti film-film animasi, taman hiburan, studio animasi, dan lain-lain. Seperti recount text pada umumnya yang bercerita mengenai kejadian di masa lampau, tenses yang digunakan yaitu simple past tense. Coba nih kita ambil dan perhatikan dalam satu contoh paragraf di samping ini. Kalian tahu nggak kata mana aja yang menandakan bahwa kalimat ini menggunakan simple past tense? Yes, ada verb to dalam kalimat-kalimat tersebut. Kita bisa lihat ada kata was, died, led, dan proclaim. Semuanya merupakan verb to. So, jangan lupa pelajari
simple past tense dan verb to yang udah kalian ingat sebelumnya ya. Oke, dalam bagian ini kita akan mempelajari kata-kata yang sering digunakan di dalam biographical recount text. Kata yang pertama yaitu descent, yang berarti keturunan. Contoh kalimatnya adalah Shakira is Colombian and Lebanese descent, yang berarti Shakira adalah keturunan Kolombia dan Libanon. Lalu yang kedua ada kata reacquainted, yang berarti berkenalan kembali. Contohnya dalam kalimat Taylor and Ed walk off stage to get reacquainted with one another, yang berarti Taylor dan Ed turun dari panggung untuk berkenalan kembali satu sama lainnya. Lalu kata selanjutnya yaitu settle in, yang berarti menetap. Dalam kalimat his parents chose to settle in the countryside, yang artinya orang tuanya memilih untuk menetap di pedesaan. Selanjutnya adalah retired, yang berarti pensiun. Contoh kalimatnya David Beckham retired in May 2013 after a 20-year career, yang berarti David Beckham pensiun pada Mei 2013 setelah berkarir selama 20 tahun. Kata selanjutnya adalah resignation. Contoh kalimatnya, the chairman accepted their resignation, yang berarti direktur menerima pengunduran diri mereka. Terus ada lagi nih kata sworn in, artinya disumpah. Misalnya Angela Merkel sworn in for fourth term as German Chancellor on March 2018. Artinya Angela Merkel dilantik untuk masa jabatan keempat sebagai kanselir Jerman pada Maret 2018. Terakhir ada kata release, yang berarti menerbitkan. Contoh kalimatnya, Microsoft and Gates released their first retail version of Microsoft Windows on November 20, 1985. Yang berarti Microsoft dan Gates menerbitkan versi retail pertama Microsoft Windows pada 20 November 1985. Nah teman-teman, itu dia tadi pembahasan kita tentang biographical recount text. Sekarang udah tahu kan bagaimana cara membuat teks ini, dari mulai strukturnya, tensesnya, dan juga kata-katanya. Supaya kamu lebih paham lagi, yuk kerjain soal-soal berikut ini. Multiple choice number 1. After the Independence Day of Indonesia, Muhammad Hatta became A. A well-educated person, B. A vice president, C. A prime minister, D. A president, E. A proclamator. Number 2. Where was Bung Hatta born? A. 12 of August 1902, B. 12 of August 1912, C. Fort de Kock, West Sumatra, D. Fort de Kock, North Sumatra, E. Netherlands. Number 3. We can find this information in this orientation part except A. Bung Hatta's real name is Muhammad Hatta, B. Bung Hatta is intelligent person, C. Bung Hatta became a prime minister, D. Bung Hatta is well educated, E. Bung Hatta was born in 1902. Number 4. Is the statement true or false? Oke teman-teman, itu dia tadi soal latihan pada materi kali ini. Sekarang yuk kita cek jawaban dan pembahasannya. Oke, begitu ya teman-teman. Kalian hebat banget sudah menyimak dan mempelajari video ini sampai akhir. Semoga pemahaman kalian semakin lebih baik ya. Good luck and see you in the next video. Bye-bye.